Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Alwan Kusuma Darmawan dari Perguruan Tinggi Asal Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pengantar material konstruksi. Yang pertama ada besi dan baja, yang kedua ada teknologi aspal dan penggunaannya, yang ketiga aluminium dan gipsum, yang keempat bahan bangunan inovatif, yang kelima green material, yang keenam green building. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang besi dan baja. Definisi besi. Besi atau dari bahasa Latin disebut ferrum merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti baik di luar maupun di dalam bumi. Besi merupakan unsur terbesar keempat pada kerak bumi. Kelimpahannya di dalam planet yang berbatu seperti bumi karena begitu banyaknya produksi akibat reaksi fusi di dalam bintang bermassa besar. Senyawa kimia besi mempunyai begitu banyak manfaat. Besi oksida dicampur dengan serbuk aluminium bisa dipantik untuk membuat reaksi termit, yang sering digunakan dalam pengelasan dan pemurnian biji. Besi membentuk senyawa binar dengan kalsogen dan halogen. Senyawa organ logamnya ialah ferrosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Sifat-sifat besi. Yang pertama, sifat mekanik besi dan panduannya. Kedua, besi bereaksi dengan air dan uap. Senyawa besi. Ada besi oksida, besi sulfat, besi sulfida, besi klorida dan feriklorida. Ada magnetik, perioksida, dan biru Prusia. Definisi baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dalam karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal lattice atom besi. Ada 3 jenis baja. Yang pertama jenis bonded, yang kedua jenis pandek, yang ketiga jenis terus. Baja ringan secara lebih spesifik bisa dipahami bahwa yang disebut baja ringan ini tidak lain adalah jenis baja yang dalam proses produksinya ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan baja yang ringan dan memiliki kualitas yang sudah mumpuni untuk beberapa kebutuhan penting. Tentu saja terkait kebutuhan ini kembali lagi disesuaikan pada bagaimana jenis besi baja ringan yang dimaksud. Yang kedua, teknologi aspal dan penggunaannya. Definisi aspal. Material berwarna hitam atau coklat tua pada temperatur berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dapat menjadi lunak atau cair sehingga dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan campuran aspal beton atau dapat masuk ke dalam pori-pori yang ada pada penyemprotan atau penyiraman pada perkerasan macam dan pelaburan. Jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya. Sifat termoplastis. Jenis-jenis aspal ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cut back aspal, aspal modifikasi, dan aspal buton atau asbuton. Sifat-sifat aspal. Mempunyai daya tahan, durability, yang kedua kohesi dan adhesi, yang ketiga kepekaan terhadap temperatur, yang keempat kekerasan aspal. Yang ketiga aluminium dan gipsum. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak. Aluminium dipotong setelah dicetak dari tanur tanpa perlakuan fisik maupun termal. Ciri-ciri aluminium. Yang pertama, aluminium merupakan logam yang berwarna perak putih.
Yang kedua, aluminium dapat dibentuk sesuai dengan keinginan karena memiliki sifat plastisitas yang cukup tinggi. Dan yang ketiga merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Sifat-sifat aluminium. Sifat-sifat penting yang dimiliki aluminium sehingga banyak digunakan sebagai material teknik. Yang pertama, berat jenisnya ringan, hanya 2,7 gram per cm, sedangkan besi kurang lebih 8,1 gram per cm. Yang kedua, tahan korosi. Yang ketiga, penghantar listrik dan panas yang baik. Yang keempat, mudah difabrikasi atau dibentuk. Yang kelima, kekuatannya rendah tetapi pemaduan atau alloying, kekuatannya bisa ditingkatkan. Gipsum. Gipsum merupakan salah satu mineral non-logam. Gipsum terdiri dari kalsium sulfat dihydrate. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaS04.2H2O. Sifat fisik dan kimia gipsum. Yang pertama, warna. Ada putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam bila tidak murni. Massa jenis 2,31 sampai 2,35 gram per cm. Keras seperti mutiara terutama permukaan. Bentuk mineral kristalin atau serabut dan masif. Yang keempat, kilap seperti sutra. Dan yang terakhir, konduktivitasnya rendah. Yang keempat, bahan bangunan inovatif. Pendahuluan dan beberapa inovasi material bangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka banyak ilmu baru sehingga para peneliti serta ilmuwan dapat mengeksplorasi pengetahuan di bidang material bangunan. Yang satu, grafen atau grafena. Yang kedua, batu bata yang terbuat dari urin manusia. Yang ketiga, batu bata yang terbuat dari puntung rokok. Yang keempat, semen yang dapat memancarkan cahaya atau semen glow in the dark. Yang kelima, semen yang dibuat dengan campuran wortel. Yang keenam, kayu yang tembus pandang. Ketujuh, balok pembangunan yang terbuat dari material sisa. Kedelapan, beton Mars. Lima, green material. Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri, bahwa material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Kriteria material ramah lingkungan. Yang pertama, tidak beracun sebelum maupun sesudah digunakan. Yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, dapat menghubungkan kita dengan alam. Dalam arti kita makin dekat dengan alam karena kesan alami dari material tersebut. Misalnya, bata mengingatkan kita pada tanah, kayu pada pepohonan. 4. Bisa didapatkan dengan mudah dengan dekat, tidak memerlukan ongkos atau proses memindahkan yang besar, karena menghemat energi BBM untuk memindahkan material tersebut ke lokasi pembangunan. Kelima, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Keenam, green building. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang didesain khusus dengan tema yang ramah lingkungan, hemat energi, layout sedang tapi tidak membosankan. Kualitasnya bermutu dan material yang ramah lingkungan. Di negara-negara yang telah menerapkan green building ada 6 kriteria yang diukur, yakni 1. Pengolahan lahan sekitar. Kedua, penggunaan air. Ketiga, penggunaan energi. Keempat, material dan dari mana sumber material itu.
kelima kualitas di dalam ruangan, dan yang keenam inovasi. Manfaat green building. Manfaat lingkungan. Meningkatkan dan melindungi keragaman ekosistem. Yang kedua, memperbaiki kualitas udara. Yang ketiga, memperbaiki kualitas air. Yang keempat, mereduksi limbah. Yang kelima, konservasi sumber daya alam. Manfaat ekonominya, yang pertama mereduksi biaya operasional, kedua menciptakan dan memperluas pasar bagi produk dan jasa hijau, yang ketiga meningkatkan produktivitas penghuni, yang keempat mengoptimalkan kinerja daur hidup ekonomi. Manfaat sosialnya, yang pertama meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni, yang kedua meningkatkan kualitas estetika, yang ketiga mereduksi masalah dengan infrastruktur lokal, dan yang keempat meningkatkan kualitas hidup keseluruhan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.